Biar hanya firman-Mu yang seizin daripada Tuhan, itu saja yang Tuhan keluarkan dari bibir mulut hamba-Mu. Kami daulat Engkau menjadi pusat dalam ibadah kami. Berfirman Tuhan, kami berjanji tidak akan mencuri dan mengambil kemuliaan-Mu. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat siang, selamat hari Minggu. Apa kabar? Senang bisa melayani jemaat dalam ibadah yang kedua buat kita pagi hari ini. Tadi pagi saya khotbah dalam ibadah yang pertama, temanya membuat hidup lebih hidup. Saya tidak tahu bagaimana caranya supaya saudara bisa mendapatkan rekamannya, tapi menurut saya kita baik juga bisa mendapatkannya dan mendengarkannya. Dan saya percaya makin kita kaya dalam firman, makin kita kuat dalam menjalani hidup ini. Tadi pagi saya sampaikan dalam ibadah yang kedua, saya akan khotbah temanya arti didikan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Ibrani pasal 12. Kalau kita punya Alkitab bersama saya, Ibrani pasal 12, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Saya baca ayat 5, nanti jemaat boleh baca bersama-sama ayat 6 sampai ayat 11 kita selesaikan. Demikian firman Tuhan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 9, selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ayat 11 saya ajak kita membacanya bersama-sama. 3 iya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Apa tema khotbah kita untuk siang ini? Arti didikan Tuhan. Coba lihat saya sebentar. Kalau ini hidupmu dan ini hidupku, waktu kita bertobat Tuhan menerima kita apa adanya. Ucapkan sama-sama, waktu saya bertobat Tuhan menerima saya apa adanya. Jadi kalau ini hidupmu, ini hidupku, waktu kita bertobat Tuhan terima kita apa adanya. Nah, sesudah kita di tangan Tuhan, jadi milik kepunyaannya Tuhan, Tuhan tidak biarkan kita apa adanya. Percaya atau tidak, Tuhan akan berurusan dengan kita. Dia akan mendidik kita. Dan kalau itu dia lakukan, apa yang dia lakukan bukan tindakan balas dendam. Karena Tuhan tidak punya kepahitan.
Tapi kalau itu dia lakukan, itu karena dia punya rencana yang besar atas setiap kita. Supaya dalam tenggang waktu yang masih ada, saudara dan saya ada kesempatan memuliakan dia, membesarkan dia, mengagungkan dia dalam kehidupan ini. Nah, kebenaran ini penting kita ketahui karena dalam kenyataannya banyak kita sudah percaya Yesus karena kita melihat segala sesuatu bukan dari firman Tuhan tapi kita menilai dari sudut pandang dunia. Banyak kali daripada kita pada akhirnya kerjanya cuma bersungut-sungut, menggerutu dan ngomel dalam kehidupan ini. Percaya atau tidak, kalau kita menilai hidup kita dari sudut pandang dunia, saya pastikan dunia tidak pernah menilai secara objektif. Biasanya dunia menilai berdasarkan kepentingan dan kebutuhan. Contoh, namanya Pak apa? John Panjaitan. Iya, keren sekali namanya, John gitu. Nah, kalau saya ajak Pak John makan, lantas waktu makan saya tanya Pak John, menurut Pak John saya itu bagaimana? Pasti Pak John bilang, Pak Arama bukan hanya 2 jempol tapi 4 jempol. Gitu. Ya, karena diajak makan. Tapi waktu jalan pulang, ya, Pak John bilang sama saya, ini sorry ya cuma contoh. Pak John bilang sama saya gini, Pak Ara, saya lagi butuh duit. Pak Ara, boleh pinjem gak? Gitu. Terus saya bilang sama Pak John, baru diajak makan. Jangan biasa dong minjem-minjem gitu. Gak ada Pak John kalau untuk uang gak ada. Lantas udah sampai Pak John ditanya orang. Saya nggak ada. Pak John ditanya, menurut Pak John, Pak Ara tuh gimana? Pasti Pak John bilang, Pak Ara mah kartu mati. Gitu saudara. Itulah dunia. Ya, menilai segala sesuatu berdasarkan kepentingan. Percaya atau tidak, dunia nggak pernah menilai secara objektif. Karena itu kalau engkau sudah percaya Yesus, belajarlah menilai segala sesuatu dari sudut pandang firman Tuhan. Kalau itu yang saudara dan saya lakukan, kejadian apapun yang terjadi dalam hidupmu, pasti kita mendapat berkat dan kita mengerti kehendak Tuhan. Arti didikan Tuhan, itulah judul khotbah kita untuk siang hari ini. Nah, ada 4 hal yang saya mau sampaikan. Kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat yang pertama ayat yang kelima. Kita lihat ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi kalau Tuhan sedang mendidik kita, Alkitab ajarkan kepada kita, jangan putus asa. Boleh ikutin apa yang saya katakan? Tuhan gak pernah iseng. 3 iya. Iya, Tuhan gak pernah iseng. Pernah gak saudara bayangkan kalau Tuhan iseng, dia dekatkan sedikit matahari ke Indonesia gitu. Apa yang terjadi saudara? Angus. Atau dia jauhkan sedikit dari kita. Apa yang terjadi buat kita? Beku. Jadi kami mau tekankan buat kita, Tuhan tidak pernah iseng. Apapun yang dia izinkan terjadi dalam hidupmu, pasti ada tujuannya dan terukur adanya. Oleh karena itu responi dengan benar sesuai firman Tuhan. Alkitab ajarkan kepada kita, jangan putus asa.
Ada dua contoh yang saya mau sampaikan tentang didikan Tuhan. Kalau saudara baca kasus Daud itu diurapi umurnya 15 tahun. Siapa yang mengurapinya? Samuel. Umur 15 tahun. Nah, apa yang terjadi? Daud menjadi raja, Alkitab mencatat umurnya 30 tahun. Berapa tahun? 30. Percaya atau tidak, menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Iya atau iya? Iya. 15 tahun harus nunggu. Saya sering kali bilang andai kata. Ya, Daud orang Batak dia nggak jadi raja, saudara. Ya, kenapa nggak jadi raja? Nggak sabar nunggu, dia akan berontak. Dia bilang lama kali, dia bilang gitu. Ya, 15 tahun, umur 15 dia diurapi. Umur 30 dia jadi raja. Dalam 15 tahun itu kalau saudara suka belajar Alkitab, 10 kali Saul ingin membunuh dia. Saudara pernah diancam mau dibunuh orang? Mau saya doakan? 10 kali. Saudara tahu sejak Saul tahu yang akan menggantikannya bukan Yonatan tetapi Daud beberapa kali dengan sengaja. Satu kali Daud main kecapi kata Alkitab. Ya, kecapi itu kayak main gitar. Dia main untuk menghibur Saul. Tiba-tiba saja Saul ambil tombaknya dan dia lempar kepada siapa? Daud. Biasanya antara yang main kecapi dengan yang dihibur itu tidak terlalu jauh. Sebenarnya mustahil meleset. Ya, kenapa saya berani berkata mustahil meleset? Karena latar belakang Daud dengan Saul itu berbeda. Kalau Daud latar belakangnya gembala, tapi Saul latar belakangnya prajurit. Apa artinya prajurit? Mahir dalam menggunakan alat-alat perang. Mustahil meleset. Tapi karena Tuhan ada di pihak Daud, reka-reka yang jahat Tuhan bisa rubah jadi kebaikan. Ya. Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Contoh ya, menunggu itu gak enak. Ada 2 orang pacaran, udah lama pacarannya, udah 7 tahun. Kalau ngomong udah ngomongnya yang. Orang tanya, kenapa lu panggil pacar lu yang? Gue lupa namanya, gitu saudara. Nah, kalau ketemu ngomongnya ceritanya nanti anak kita namanya siapa ya? Gitu. Laki-laki atau perempuan ya anak pertama. Tapi nggak pernah dilamar, saudara. Ya, lama-lama juga bosan. Ya, biasanya yang cepat bosan tuh yang wanita, saudara. Dia akan bilang sama pacarnya, lu tahu ya, gue bukan mau cari pacar, gue mau cari suami, gitu saudara. Gue bosan kalau gini terus, gitu. Saya mau katakan, menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. 15 tahun. Ya, tapi Tuhan kalau sudah berjanji dia akan mengenapkan janjinya. Apakah 15 tahun itu 15 tahun yang percuma? Tidak. Ya, apa yang terjadi dalam 15 tahun itu 10 kali Daud ingin dibunuh Saul. Tapi itulah cara Tuhan melatih dia, mempersiapkan dia supaya dia jadi orang yang qualified. Karena percaya atau tidak, Tuhan yang memanggil, Tuhan bertanggung jawab. Khususnya memperlengkapi kita. Contoh lain. Yusuf, pernah baca kisah tentang Yusuf? Yusuf tuh Alkitab bilang manis sikapnya, elok parasnya. Kurang lebih mirip saya lah, amin saudara. Dari jauh, dari Monas gitu.
Orang kalau dari Monas semuanya mirip, betul saudara? Maksud saya sama-sama nggak kelihatan gitu saudara. Alkitab bilang kalau saudara suka baca kisah tentang Yusuf, Yusuf tuh dibentuk mulai umur 17 tahun. Mulai saudara-saudaranya tidak suka, itu umur 17 tahun. Karena pernyataan daripada Yusuf, dia dapat mimpi, dia beritahukan kepada ayahnya. Umur 17. Tahukah saudara umur berapa Yusuf jadi mangkubumi? Alkitab catat dengan jelas bahwa dia jadi mangkubumi, jadi raja, itu umur 30 tahun. Ya, berapa lama dia harus menunggu? 13 tahun. Nah dalam 13 tahun itulah dia mengalami banyak hal. Dalam 13 tahun itulah dia punya pengalaman yang luar biasa. Dia dimasukkan ke dalam sumur. Siapa yang memasukkan dia? Saudaranya. Pernah dihianati oleh saudaramu? Nah, udah dimasukkan dalam sumur, diambil, lantas dijual. Udah dijual, apa yang terjadi? Dibeli, dijadikan pembantu. Udah jadi pembantu, kerja baik-baik, dituduh memperkosa. Udah dituduh memperkosa, akhirnya dimasukkan dalam penjara. Apakah itu kebetulan? Tidak. Itu cara Tuhan membentuk dia supaya dia jadi orang yang qualified dalam hidupnya. Jadi yang kami mau tekankan buat kita, kalau hari-hari ini tangan Tuhan sedang ada atasmu, di mana dia sedang mendidik engkau, pesan kami dari mimbar ini jangan berontak. Makin engkau berontak, makin lama jadinya. Yang lebih bagus saudara berkata, Tuhan kalau ini memang jalan yang saya harus lalui, berikan saya kekuatan sehingga rencanamu akan cepat jadi atas hidupku. Kalau itu yang kau lakukan, bejana yang mulia ditaruh di tempat yang mulia untuk pekerjaan yang mulia. Coba senyum sama sebelahmu, bilang begini, jangan berontak, bilang, ayo. Ya, jangan apa? Berontak. Percaya atau tidak, kalau memang itu dari Tuhan untuk engkau alami, ke ujung dunia manapun engkau pergi, engkau akan berhadapan dengan hal yang sama. Haleluya. Oleh karena itu Alkitab kita jelas. Sikap yang diajarkan kepada kita yang harus kita lakukan. Alkitab katakan jangan putus asa. Karena Tuhan gak pernah iseng. Apapun yang dia buat atas hidup kita pasti ada tujuannya. Saya tamat sekolah pendeta tahun 80. Ya, jadi saya bukan pemain baru dalam dunia perhamba Tuhanan tuh. Ya, tahun 80. Nah, saya sekolah di asrama. Di asrama. Satu asrama, satu kamar 3 orang. Ya, 3 orang. Sampai selesai saya teman sekamarnya tetap itu juga. 3 orang, nggak ganti. Yang mau saya saksikan ada satu teman saya nih, namanya Lim Kicau, saudara. Siapa namanya? Lim Kicau. Dia bukan hanya bangun bekicau, tidur juga bekicau, saudara. Kalau udah pelajaran ilmu berkhotbah, sepanjang hari itu dia berkhotbah. Nggak ada yang dengar juga dia ngomong terus. Terus kita bilang sama dia, udah habis jam pelajarannya. Terus dia bilang, terserah saya dong, mau dengar mau enggak, terserah saya. Terus kita bilang, ya udah, kalau nggak mau dibilangin. Malam juga dia khotbah. Saudara, saya baru tahu kalau orang ngorok, orang nggak pernah mau ngaku dia ngorok, saudara. Wah, ngoroknya itu tidak berperi kemanusiaan, saudara. Jadi saya tiap hari harus doa. Ya, habis belajar malam kan lampu dimatiin. Habis matiin mesti tidur.
Lantas saya mulai doa, Tuhan kasih saya duluan tidur, karena kalau dia duluan bakal kiamat Tuhan, gak bisa tidur. Ngoroknya saudara, sampai kamar sebelah bisa dengar. Saya hafal ngoroknya. Saya hafal karena 3 tahun. Mula-mula sih sopan, 5 menit pertama. Benar. 5 menit kedua dia ngerem sekencang-kencangnya. Waktu pertama kali saya dengar ngoroknya dalam hati saya mati deh. Ternyata gak mati. Menit ke-5 berikutnya saudara dia ngegas sekencang-kencangnya. Dia mulai bilang gini. Terus 5 menit berikutnya banyak kempes. Pokoknya kalau dia duluan tidur, wah kita stres. Kadang-kadang kita bangunin, lu ngoroknya terlalu lu. Jangan egois dong. Terus dia bilang, gue gak ngorok. Jadi saya baru tahu orang ngorok tuh gak pernah ngaku gitu saudara. Tanya aja ibu-ibu di sini gitu. Terus satu kali karena saya gak bisa tidur pagi-pagi saya ke dapur. Saya bilang sama ibu Bibi asrama, Bi boleh minta garam gak Bi? Gitu. Terus dia bilang sama saya gini, Nyuh untuk apa garam? Emangnya ada ular? Gitu. Enggak Bi, suara ular gitu. Memang suaranya kan, ularnya gak ada. Terus bibinya kan mesti permisi. Bibinya bilang ambil aja tapi jangan banyak-banyak ya. Iya 2 genggam gitu. Wah, terus ambil taruh di loker di kamar. Nah kalau dia mulai duluan tidur, saya nggak bisa tidur, saya ambil tuh di loker. Saya ambil tuh garam. Saya kan udah hafal tuh, menit pertama mulai. Saya udah tahu, menit berikutnya ngerep gitu. Terus saya buru-buru ambil, saya tetesin dikit. Ajaib loh saudara. Enggak berkelanjutan. Bener. Yang kelihatan pemandangan yang mengasihkan. Apa itu? Lidahnya keluar. Namanya orang ketagihan. Lihat orang exciting. Lihat orang yang gituan kita exciting. Lantas kebanyakan dia bangun saudara. Dia marah sejadi-jadinya. Dia bilang saya laporin kamu. Saya laporin. Maaf deh gitu. Terus dia bilang sama saya, udah mau jadi pendeta juga masih jahat gitu. Terus saya bilang sama dia, sorry deh habis gak bisa tidur kamu ngoroknya tuh terlalu. Gue gak ngorok pokoknya gue laporin gitu. Maaf deh maaf. Kan kita temenan bukan hanya hari ini, ntar tamat juga temenan. Siapa tahu saya jadi pendeta terkenal, saya bilang sama dia. Nah apa yang terjadi saudara? Manusia bisa iseng, tapi Tuhan gak pernah iseng. Saya pastikan Tuhan gak pernah iseng. Apapun yang dia izinkan terjadi sesudah engkau percaya Yesus, pasti ada tujuannya dan terukur adanya. Karena itu jangan berontak, jalani saja. Makin cepat engkau mau menjalaninya, prosesnya makin cepat selesai. Ada banyak orang ditinjau dari sudut umur, udah pantas jadi guru. Tetapi kalau kita perhatikan kekristenannya, terus saja kanak-kanak, terus saja gak maju-maju. Kenapa? Karena seringkali waktu Tuhan mengajar kita, mendidik kita, kita berontak. Andai kata saudara menyambutnya dengan benar, saudara dan saya mau dilatih olehnya, saudara dan saya akan lihat rencananya akan cepat jadi atas setiap kita. Karena itu tangkap kebenaran ini. Yang pertama, ayo jangan putus asa. Karena waktu dia membentuk kita, dia juga ada menyertai kita. Karena tujuannya bukan untuk kematian kita, tapi tujuannya adalah supaya rencananya terwujud atas setiap kita. Yang kedua, kita lihat ayat yang ke-6. Coba ikutin apa yang saya katakan. Surat Ibrani, surat anonim. 3 ya.
Sekali lagi, surat Ibrani, surat anonim. Ya, Alkitab kita itu ada 66 buku isinya. Perjanjian lama 39, perjanjian baru 27. Dari 27 perjanjian baru, hanya satu surat anonim. Surat anonim artinya surat yang tidak tahu siapa penulisnya. Para ahli teolog seringkali berkata bahwa yang menulisnya Paulus. Tapi baca Alkitabmu baik-baik. Tidak ada nama Paulus dalam surat Ibrani. Karena itu kita seringkali berkata surat anonim yang tidak tahu siapa penulisnya. Tapi kalau dia ada dalam Alkitab kita, itu tidaklah kebetulan. Alkitab bilang segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Surat Ibrani ini ditulis tahun 67 sampai tahun 69 sesudah Kristus. Ya, sebelum hancurnya bait Allah yang ada di Yerusalem. Ingat, bait Allah di Yerusalem itu hancur tahun 70-71 oleh Kaisar Titus. Ya, jadi dia surat Ibrani ini ada tahun 67 sampai tahun 69. Nah, kita lihat ayat yang ke-6-nya. Kita baca sama-sama 3 ya. Saudara udah makan tadi? Ayo saya ampuni dosamu. Ayo baca sekali lagi ayat 6. 3 iya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Didikan Tuhan. Yang kedua, kalau itu dia lakukan buat saudara dan saya, itu cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Ucapkan sama-sama, dewasa. Iya. Kalau saudara dan saya udah lama jadi Kristen, tapi kita terus Kristennya kanak-kanak, apa yang bisa dibuat dengan kekristenan yang kanak-kanak? Biasanya anak-anak dia tahu haknya, tidak tahu kewajibannya. Padahal Tuhan merencanakan saudara dan saya partner kerjanya. Bahasa Alkitabnya dikatakan teman sekerja. Nah, karena rencananya itu, dia akan berurusan dengan kita. Dia didik kita. Supaya saudara dan saya dewasa. Coba tanya di sini ibu bapak yang punya anak kecil. Ya, kalau anakmu udah waktunya untuk jalan, udah waktunya untuk bicara, tapi nggak bisa jalan, nggak bisa bicara, cemas atau tidak? Penonton, cemas atau tidak? Cemas. Kalau nggak punya anak, udah waktunya jalan, udah waktunya bicara, tapi nggak jalan, nggak bicara, cemas atau tidak? Cemas. Ada nggak orang tua karena dia orang kaya, banyak uangnya, ya karena dia tahu kalau belajar jalan nanti bisa kejedut, bisa kakinya tekilir, lantas dia bilang sama anaknya, anakku, gak usah jalan juga nggak apa-apa deh. Mama papa kaya bisa bayar pembantu gendong kamu sampai tua. Ada nggak? Nggak ada. Karena percaya atau tidak, kasih yang benar ada didikan di dalamnya. Kasih yang benar ada disiplin di dalamnya. Jangan salah saudara. Alkitab katakan orang yang kukasih, kutegur dan kuajar. Jadi karena cintanya buat saudara dan saya, karena rencananya besar atas kita, dia akan didik kita. Tujuannya jelas, kata Alkitab, supaya kita dewasa. Percaya atau tidak, anak-anak biasanya tahu haknya, tidak tahu kewajibannya. Nuntut paling pinter, tapi berbuat nggak bisa, saudara. Saya itu 5 bersaudara. Kita punya adik 1. Adik kita ini kalau mami dulu waktu kita masih kanak-kanak suka pergi, mami nggak bawa dia, kita suka jitakin dia, saudara. Kenapa? Ngejengkelin. Ya,
Dia anak kesayangannya mami. Aduh, ngejengkelin. Contoh ya, kalau musim duku misalnya, nanti mami beli di pasar, lantas kalau udah sore, habis kita mandi, mami kumpulin kita, dibagi 20, 20, 20, 20, 20. Ya, seperti saudara juga dulu kanak-kanak. Dibagi 20, 20, 20. Nah kita masih pakai cara tradisional. Apa itu cara tradisional? Makan yang kecil-kecil, tinggal yang besar-besar. Adik kita ini yang paling kecil, makan yang besar-besar, tinggal yang kecil-kecil. Ngerti maksudnya? Nanti kalau dia punya tinggal yang kecil-kecil-kecil, karena yang besar udah dia makan, nanti dia nangis. Dia nangis, dia ambil dukunya dia lempar ke atas gitu. Dia guling-gulingan. Lantas mami kan di dalam, lantas mami bilang, itu anak saya diapain gitu. Kita diem, orang kita nggak apa-apain. Kan kita nggak apa-apain gitu. Abi mau dijawab apa gitu. Ya, terus dia tambah nangis. Terus mami keluar. Terus mami lihat, kok kalian punya besar-besar, kok dia punya kecil-kecil. Kita diem aja gak mau jawab, saudara. Orang kita gak buat kesalahan apapun. Terus dia makin menjadi-jadi, dia guling-gulingan, dia ambil, dia bilang, no, gitu. Terus akhirnya kita mesti jawab, kita bilang, Mi, dia makan yang besar-besar, tinggal yang kecil-kecil. Itu wajar dong. Kalau kita punya besar-besar, itu karena yang kecil kita udah makan duluan. Terus mami bilang, sayang mami enggak? Sayang. Udah deh ngalah gitu. Akhirnya dia dapat besar. Aduh, makanya saya enggak besar-besar karena dari kecil udah makan dalam gitu, saudara. Udah makan dalam gitu. Kalau mami gak ada kita jitakin dia habis. Aduh saudara. Bayangin kalau engkau Kristen modelnya begitu. Kalau udah doa, bukankah firman-Mu berkata, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Yang mencari akan mendapat. Haknya dia tahu, tapi kewajibannya gak tahu. Kerjanya nuntut terus. Kalau engkau belum dibaptis, rubah aja namamu. Nuntut siahaan gitu saudara. Ya, saya mau katakan bayangin Kristen modelnya begitu. Saya mau katakan buat kita, kenyataannya itulah yang terjadi pada hari-hari ini. Kalau dua klaim firman Tuhan, bukankah kau berkata ketuklah. Tuhan perlu tahu, saya bukan hanya mengetuk, saya sudah mendobrak Tuhan. Tuhan perlu tahu itu. Dan hati saya, untung Tuhan bukan orang Batak. Amin saudara. Ya, jadi saya mau tekankan buat kita. Mau tidak mau dia didik kita. Supaya engkau dewasa dan sifat kekanak-kanakannya hilang. Supaya saudara dan saya bisa membawa gambarnya di tengah-tengah dunia ini. Saudara dan saya adalah kebanggaannya Tuhan. Karena rencananya itu dia harus berurusan dengan kita. Oleh karena itu kami mau tekankan buat kita, ayo hadapi. Kalau memang itu jalan yang harus kita tempuh, jalanilah. Kalau saudara mau menjalaninya dengan benar, saudara akan melihat Tuhan yang besar bukan cerita, tapi itu nyata dalam perjalanan kehidupan kita. Yang ketiga, saudara diberkati Tuhan. Ya, mari kita lihat ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ikutlah ambil bagian, kita baca bersama. Ayat 7 dan ayat 8. 3, iya. Arti didikan Tuhan, kalau Tuhan lakukan itu kepada kita, itu tanda bahwa kita anaknya.
Itu tanda bahwa saudara dan saya adalah anaknya. Saya mau tanya kita, kalau engkau punya anak, tapi anakmu mirip ayah tetangga gitu, cemas atau enggak? Ayo, saya mau tanya ulang. Sepertinya ibu-ibu di sini sih baik-baik, amin. Ya, bapak-bapaknya juga wajahnya wajah pendeta, amin. Kelakuan saya enggak tahu, saya perlu tanya binimu dulu, amin. Nah, saya mau tanya kita. Kalau engkau punya anak, tapi anakmu itu mirip ayah tetangga, cemas atau tidak? Pasti saudara bilang, "Ma, waktu lu hamil liatin apa sih, Ma? Lu lihat tuh si Ucok, mukanya kok jauh dari saya gitu. Kok malah mirip Joni tuh, lihat tuh gitu." Ya. Saya mau katakan, ya kalau Tuhan mendidik kita itu tandanya saudara anaknya. Itu tandanya saudara anaknya. Saya ini orang Batak, lahir di Bogor. Batagor, Bata Bogor. Gitu. Ya makanya wajahnya agak beda sama yang lain. Amin saudara. Ya sorry nih. Ya yang tembak langsung sorry nih. Sorry. Ya nah apa yang terjadi kalau libur waktu kita masih kanak-kanak suka dibawa pulang ke kampung. Tujuannya bawa pulang saya nggak tahu. Tapi itu waktu yang sangat menyenangkan kita. Ya, karena dulu kampung kita itu enak. Kayak taman safari, semuanya dilepas. Anjing dilepas, babi dilepas, kuda dilepas, kerbau dilepas, semuanya serba dilepas. Dulu kan belum banyak kendaraan, yang ada delman gitu. Jadi bagus. Kampung saya tuh Balige. Balige itu dekat Belgia, tetanggaan sama Toronto, Tarutung gitu saudara. Nah, kalau kita sampai di kampung, kita punya rumah orang tua, bukan orang tua, opung, nenek. Ya. Nah, sampai di sana biasanya kita taruh barang, terus kita lari pergi ke sungai, ke kali. Kenapa kita suka sungainya? Sungainya airnya bersih. Sekarang tidak lagi. Batunya berwarna-warna. Ikannya kelihatan banyak. Kalau ada air sedikit genangan, kita masukin tangan kita dapat banyak ikan kecil-kecil. Tapi sekarang nggak ada. Nanti 1 jam kita main air, berenang, lantas kita pulang. Nanti waktu pulang lewatin pematang sawah. Itu enak sekali saudara. Waktu kita lewati pematang sawah ada banyak petani yang kerja. Nanti ada yang panggil kita. Dia panggil, "Hey." Lantas kita lihat, itu Oma panggil siapa ya? Oh ternyata dia panggil kita. Terus kita tunjuk. Iya dia bilang, terus kita deketin. Lantas dia bilang begini, "Kapan datang?" Dalam hati kita kok tahu ya? Iya dong, heran dong kita kok tahu ya. Padahal saya nggak ada di baju saya sablonan anak, bapak, nggak ada nama ayah saya. Ya dan di topi saya juga nggak ada sablonan nama orang tua saya. Dan kalau saya bandingin wajah saya sama papi saya, wajah saya lebih ganteng gitu saudara. Cuma dia lebih tinggi gitu saudara. Nah tapi dia tahu. Dia tahu kita nggak tahu. Pasti saudara akan bilang ada kemiripan. Kita nggak tahu tapi orang melihatnya. Tahukah saudara Tuhan ingin supaya saudara juga demikian. Rencana Tuhan yang besar atas hidupmu dan hidupku, saudara dan saya Tuhan ingin bahwa kita jadi representatif. Perwakilan penuh dari Tuhan untuk menyatakan kehendaknya di atas dunia ini. Alkitab katakan dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Ya, nah untuk maksudnya itu karena kebanyakan kita terlalu jauh saudara. Gak ada rupa Tuhan dalam hidup kita. Mau gak mau dia bentuk kita. Ada kalanya dia pahat kita untuk membuang hal-hal yang tidak berguna. Dan menaruh sesuatu yang baik dalam kehidupan kita.
Ibu-ibu bisa jahit? Bisa jahit? Ya. Kalau kita bisa jahit ada bahan, kadang-kadang bahannya licin. Ya. Nah, supaya nggak lari kemana-mana sesudah dipatron, ya kadang-kadang dipentul. Tahu ya dipentul? Ya, tahu dipentul. Jarum tuh digituin supaya nggak lari. Ya, karena kalau nggak dipentul nanti bisa lari, guntingannya salah. Kok saya lihat kita yang ada di sini sih orangnya baik. Tapi beberapa orang licin gitu saudara. Perlu dipentul. Supaya nggak lari-lari, supaya cepat ditampilkan jadi baju. Ya, kalau Tuhan lakukan itu bukan Tuhan benci engkau. Tapi kalau engkau tidak digunting, tidak dijahit, sampai kapanpun orang tetap bilang itu bahan baju, bukan baju. Oleh karena itu izinkan Tuhan mendidik engkau. Jangan curiga, saya pastikan sorga aja dia beri bagi kita. Nggak mungkin dia didik kita untuk kematian kita. Alkitab katakan seperti Bapa sayang pada anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang yang takut akan dia. Ya, lebih bagus saudara bilang, ya Tuhan suka-sukamu Tuhan. Ya suka-sukamu Tuhan. Tidak ada yang kau buat yang jelek. Kalau orang Medan bilang mainkan Tuhan gitu. Ya, lebih cepat, lebih bagus. Karena kalau tidak, saudara dan saya tidak akan bisa dan tidak mungkin bisa ditampilkan. Karena jelas Alkitab katakan, bejana yang mulia ditaruh di tempat yang mulia. Untuk pekerjaan yang mulia. Yang terakhir. Yang terakhir. Karena saya lihat tinggal 3 menit di atas, saudara. Ya, kita lihat Alkitab kita. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama 3 ya. Arti didikan Tuhan, kalau Tuhan lakukan itu buat kita. Yang keempat, tujuannya adalah untuk pemurnian kehidupan kita. Untuk apa? Coba ikutin apa yang saya katakan. Penyakit jasmani tidak menghambat orang untuk ke sorga. Saudara ngerti apa yang saudara sebutkan? Penyakit jasmani tidak menghambat orang untuk ke sorga. Maaf, saya kasih contoh. Orang gak ada tangan, hal itu tidak menghambat dia untuk ke sorga. Setuju? Yang setuju angkat tanganmu. Ya, saya kasih contoh lain. Orang gak punya kaki, tidak menghambat dia untuk ke sorga. Amin. Ya, karena ke sorga kita pakai tubuh kemuliaan. Ya, penyakit jasmani tidak menghambat orang untuk ke sorga. Tapi penyakit rohani bisa membuat orang tidak masuk ke sorga. Haleluya. Karena itu apa yang terjadi? Kami berpesan, kalau engkau Kristen, jangan hanya mengurus yang di luar. Jangan hanya mengurus yang kelihatan. Karena seringkali yang tidak kelihatan jauh lebih parah. Bayangin, sama-sama pengerja, tapi bisa nggak saling ngomongan udah 1 tahun. Saya mau katakan, ngapain saudara melayani? Percuma saudara melayani. Pasti saudara berkata, Pak, tapi Pak dia yang duluan Pak. Gitu, dengar baik, dengar baik. Yesus tidak pernah ajarkan begitu. Justru apa yang terjadi, Yesus waktu ada di kayu salib, Yesus berkata, ampunilah mereka. Kalau engkau Kristen, wajib hukumnya meneladani Yesus. Yesus sendiri berkata, aku meninggalkan satu teladan bagi kamu. Karena itu ayo jangan hanya beres ya dengan Tuhan, tapi beres juga dengan sesama. Jangan hanya beres dengan sesama, tapi juga beres dengan Tuhan. Tadi saya katakan penyakit jasmani tidak menghambat orang untuk ke sorga.
Karena itu jangan melulu memperhatikan yang jasmani. Banyak kali kita ke gereja hanya untuk mendapatkan bagaimana supaya sembuh secara fisik. Boleh-boleh saja. Tapi kalau engkau tujuannya hanya hal yang lahiriah, engkau banyak ketinggalan dalam kerohanianmu. Karena seringkali yang tidak kelihatan. Baca nanti Wahyu pasal 21, Wahyu pasal 22. Kadangkala yang tidak kelihatan jauh lebih rusak. Karena itu jangan hanya bersihkan yang di luar, teristimewa yang di dalam. Jadi dia didik kita supaya saudara dan saya memiliki kemurnian. Yang pada akhirnya saudara dan saya dimanapun ditempatkan Tuhan, membawa gambarnya, membawa hadiratnya. Dan kita menjadi utusan penuh untuk menyatakan kehendaknya di dalam dunia ini. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita untuk siang hari ini. Arti didikan Tuhan. Ingat saja, sesudah engkau bertobat, Tuhan akan berurusan dengan kita. Kalau dia lakukan itu bukan balas dendam. Tapi supaya dalam tenggang waktu yang ada, kita ada kesempatan untuk membalas kasihnya. Supaya saudara dan saya boleh membawa gambarnya di tengah-tengah dunia ini. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dikala Tuhan mendidik kita. Pertama, jangan putus asa. Karena semuanya terukur adanya. Yang kedua, yang perlu saudara dan saya perhatikan, dia lakukan itu untuk pendewasaan kita. Dan yang ketiga, kalau itu dia lakukan untuk saudara dan saya, itu tandanya kita anaknya. Dan yang terakhir, kalau dia mendidik kita, supaya ada kemurnian dalam hidup kita. Bukan hanya di luarnya kelihatan baik, tapi dalam dan luar betul-betul baik. Akhirnya kita boleh membawa gambarnya, membawa kemuliaannya dimanapun Tuhan menempatkan kita. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita berdoa. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Biar engkau semakin bertambah, kami semakin berkurang. Biar kekristenan kami tidak mutar-mutar. Dan kami hari ini mau melangkah selangkah lagi lebih maju.